Selamat datang di podcast Halusi Nation. Halo guys, ketemu lagi sama kita di podcast Halusination. Oke nih, langsung aja sih tadi langsung aja ke sih lu. Enggak, apa langsung. Tadi siang nih tadi sore apa kapan ya? Apa sih ngomong apa sih gua? Itu apa scroll Instagram kan biasa lah, iseng-iseng lihat-lihat. Nah, saya cari berita buat kita mau bahas apa nih hari ini nih. Nah, terus tiba-tiba gua ada nemu nih satu video yang menurut gua kok lagi-lagi dan lagi ya biasa. Apa tuh? Itu tentang apa sih? Ibu-ibu tuh nggak tahu nih, ibu-ibu dia marah kayak di tengah jalan gitu sih sama si apa supir sama angkot lah. Tapi belum tahu nih kenapa nih kira kalau tiba-tiba si ibu ini bisa marah-marah gitu. Tapi kalau menurut gue ya, kalau gue lihat dari videonya itu ya, itu soalnya apa ya? Mungkin kalau menurut gue itu karena si ibu-ibu itu mungkin dia ibu-ibu tuh ngerasa dipepet kali sama si angkot itu. Lu udah lihat kan videonya yang itu? Yang tadi lu tunjukin. Kalau menurut gue sih gitu. Makanya dari video itu nggak ada penjelasannya kenapa si ibu-ibu marah. Kalau menurut gue itu tadi sih karena si ibu-ibu itu merasa dipepet mungkin jalannya sama si supir angkot, sama si angkot itu. Malah yang gue lihat tadi dari video itu kayak bukan ibu-ibu, kayak anak remaja cewek mungkin ya. Cewek. Iya, remaja cewek cuy. Gue ngeliatnya gitu karena sambil bentak-bentak gitu. Gue nggak tahu ya itu masalahnya apa, gue juga nggak paham. Gitu. Terus ya itu apa ya, itu sih kalau dia ya mungkin kalau nggak ibu-ibu cewek lah ya, intinya perempuan ya, cewek ya. Kenapa ya tuh, apa yang lo rasakan emang di situ? ya apa ya, kayak emang kayak kenapa sih kalau entah tuan cewek atau ibu-ibu tuh selalu merasa benar gitu di jalan sih, emang ya emang gitu sih udah. Pokoknya selalu merasa benar ya nggak sih? Bukannya setiap orang pasti pengen selalu merasa benar? Pengennya ya emang ya normalnya emang pengennya begitu, tapi kan yang kita lihatnya pasti lebih sering ibu-ibu lah di jalan, terutama di jalan ya. Gitu sih kalau menurut gua. Terus? Kenapa? Diem aja lu ya. Jadi intinya gini, kalau menurut gua setiap manusia memang pengennya selalu merasa benar, wajar emang. Tapi kalau dia hidup sendiri, iya dong. Tapi kan dia udah terjun ke publik, tengah jalan masyarakat. Nggak bisa dia mikirin diri sendiri dan merasa benar. Berarti harus mikir orang lain gitu ibaratnya. Iya, enggak, maksudnya secara bijaknya aja lah gitu. Pada saat udah di jalan itu kan lu tau lah mana yang benar mana yang salah. Kalau memang lu salah ya lu akuin. Kalau lu benar ya udah gitu, nggak usah berkoar. Diem aja gitu. Karena menurut gua hidup di jalan tuh keras gitu loh. Kalau lu nggak bisa bijak, malah bahkan aja orang yang baik aja bisa jadi salah di situ. Disalahin sih tepatnya, kayak menurut disalahin. Contohnya apa? Ya kayak apa ya, misalnya kita nabrak atau nyerempet mobil. Kalau nabrak kan udah pasti nyerempet lah kan. Diserempet terus. Nah misalnya kita anggap ini motor apa diserempet, pasti kita bilang kita merasa nggak salah nih, tapi orang lain pasti nuduh kita salah. Wah kamu nih gini tidak bener gitu. Nah itu solusi gimana ya kalau lu? Kalau misal gue ngerasa bener nih atau gue yang salah nih menurut lu ya? Enggak, lu kan bener nih posisinya, anggaplah lu nih bener. Bener, posisi gue bener ya. Lu apa yang lu lakukan? Tapi lawan lu tuh ngotot. Apa yang lu lakukan? Aduh.
gimana ya? Ya paling gua ajak ngomong pelan-pelan dulu sih, ngasih tahu pengertian kalau gue bener nih, kalau lihat tuh posisinya gimana kan. Apa dia nabraknya tuh di mana, apa nabrak samping atau di belakang gitu kan. Oke, terus Ya itu lihat posisinya dia nabrak di mana, udah kalau misalnya jelas-jelas di samping atau apa kan bisa kelihatan kira-kira nih orang lain atau ada saksi kan bisa ngelihat nih kira-kira siapa yang salah. Jadi kalau misalnya kita yang benar, orang lain dia nggak bisa ngotot terus gitu dong. bukan maksudnya dalam suatu lokasi itu hanya cuman lo berdua gitu. Jadi lo posisinya tuh lokasi di Jalan sepi gitu. Jalan sepi. Terus di situ dia nabrak lo nih, bas gitu. Dan lo bilang, iya mas yang salah. Enggak, saya nggak salah, mas yang salah, nggak data dan bla bla bla. Nah lo gimana nyikapinnya? Udah deh kalau misalnya kayak gitu udah gue yang waras yang ngalah juga ngalah dah, daripada ribut dia ngontot kan percuma juga sih. Ya udahlah ya. Jadi lo lebih ikhlas, ya udahlah biarin aja gitu. Iya lebih ya udah, daripada juga posisi juga sepi juga kan ya, tadi sepi nggak ada orang lain kan, ya udahlah daripada ribut-ribut. Kenapa nggak lu tikam aja kalau kita nggak mampu ya? Penting juga sih apa, ya udahlah. Tapi kalau gue yang ada di posisi itu sih, Apa gue lu tikam? Enggak, gue langsung gue bilang ya udah yuk pak kantor polisi aja nanti. Kan nggak ada saksi. Ya nggak apa-apa, kan gue menceritakan ulang nanti kan. Sekarang gini logikanya aja ya, orang bohong tuh masih ketahuan pasti, karena lu mau ngelak kayak apa. Kalau orang jujur kan hanya menceritakan apa yang dia lihat. Kalau orang bohong kan pasti muter-muter kemana-mana. Tapi nanti kalau kita balikin ke poin awal, mungkin dia lupa, mungkin dia inget. Kalau orang jujur kan apa yang lu lihat ya lu tempahin aja ke situ. Udah pasti. Karena motor emak-emak tuh Udah sering bener. banget melakukan kesalahan gitu. Gue nggak bilang emak-emak semua, rata-rata sebagian besar kayak gitu. Sangat meresahkan. Kenapa? Karena gini ya lu pasti juga udah pada tahu dan nggak asing lah ngeliat emak-emak sen kanan belok kiri. Terus main asal motong jalan, muter balik ngambil dari paling kiri, ngambil, aduh gitulah. Nyetir pelan di jalur tengah gitu, nah itu ya. Kayak gitu, itu kan maksud gue manusia-manusia yang egois gitu kan. Artinya lu belum siap bersosialisasi. Ya, itu. Namanya emak-emak gitu. Iya, namanya emak kan mau dia apa pasti tetap kita nggak, lu berani misalnya lu serempet emak gitu di Gue mobil. sering. Gue nyalain mama. Iya, karena gini. Karena gue sayang sama emak-emak. Siapapun itu yang di jalan, gue tegur kalau dia salah. Tegur pelan tapi pasti apa? Tegur awalnya karena sering banget mama ditegur pelan, dia lebih marah, lebih galak gitu. Tapi gue kasih secara pelan-pelan. Tapi gue pernah ada di mana gue emosian, akhirnya gue tampol, tapi gue tampol spion motornya gitu. Dan terakhir akhiran kata gue bilang, lain kali hati-hati bu, untuk ketemu saya, kalau ibu ketemu yang lain bisa dibacok. Karena gini, gue posisinya lagi di Lebak Bulus. Gue lagi jalan mau nyalip, karena depannya ini kosong banget ya. Lu mau nyalip apa mama itu apa nyarip? Mau nyalip karena gue ambil jalur paling kanan di Fortuna Iya, ya. mobil nyarip mama itu. Karena dia di nggak di pinggir, nggak di tengah, gue akhirnya ngambil kanan gitu. Terus gue nggak ngerti asal mulanya dia ngerasa gue pepet. Oh. Sedangkan samping gue ini patah apa bisa apalah, gue nggak ngerti. Gak bisa. Nah terus dia nyalip nabrak spion gue. Sengaja, lu tahu dia sengaja? Nggak tahu dia sengaja apa nggak, tapi intinya dia merasa kesalip sama gue, mungkin tersinggung. Terus dia ngambil paling kanan, dipaksain sama dia, padahal gue udah pinggirnya udah kayak separator gitu. Akhirnya spion gue geblak begitu. Gue nggak tahu kenapa lagi meriang, gue salip, gue langsung palang karena sepi tuh jalan. Pastinya bel ke Point Square, gue palang gitu. Gue turun, gue ngomel nih, bu, maksain banget, ngapain gitu. Udah tahu saya nih lagi buru-buru juga. Ibu juga kenapa lama di jalur cepat, gitu kan ngomel. Gue udah emak-emak kerudungan, udah gue tampol spionnya, kayak gitu. Nah, selain emak-emak juga. Apa? Di situ yang kita lihat dalam video tuh angkot. Kenapa ya angkot itu? Kalau angkot ya itu udah nggak ada obat sih menurut gua. Gua sekarang udah gua nggak tahu ya, sekarang kan supir angkot ada yang kerja sama pemerintah nih. Iya, udah lebih gaji bulan lebih santai kan katanya. Gua nggak ngerti lebih santai atau, tapi tetap aja karakter angkotnya itu kan direkrut kan supir angkot juga kan? Iya lah pasti. Iya, sama aja menurut gua sama aja. Kenapa? Karena gini, menurut gua angkot itu manusia yang paling egois di bumi ini. Ya pokoknya supir angkutan umum lah ya. Iya. Ya, supir angkutan umum mau apa aja macam. Karena dia berhenti sesukanya dia. Giliran kita mau nyalip dia jalan. Iya. Iya dong. Iya bener parah.
Giran kita dia di depan kita lama, kita klaksonin Marah dia. marah. Gitu. Giran kita yang di depan ini lama dia marah. Kenapa dia marah ya? Makanya gue bilang ini bangsat nih. Bangsat. Gitu loh. Jadi pada saat gue ngeliat video tadi, berantem dah lu berdua. Gue udah bodo amat sih. Ya, peduli mana yang benar mana yang salah ya. Mana yang benar mana yang salah lu ya, nggak peduli ya. Karena ya gitu, gue agak resah gitu. Tapi bukan emak-emak yang lain ya, maksudnya yang mematuhi marka jalan segala macam itu bagus gitu. Tapi kan yang gue rasakan, yang sering itu kayak gitu. Gitu loh. Kalau gue ngeliatnya begitu ya, karena gue bingung ya. Sekarang semakin banyak. Apalagi nih aneh, gue sering banget ngeliat bocah naik motor yang dibonceng tiga, nggak pakai helm, nggak pakai helm, badannya lebih kecil daripada motor, tuh bangsat sih. Kayak sama kayak mama kan ya, jalanan punya dia juga tuh kalau udah kayak gitu sih. Iya. Nggak tahu bahaya ya, nggak takut tahuannya apa ya? Nah enggak, bukan masalah bahaya udah pasti. Lu apapun itu, kegiatan apapun itu pasti ada bahaya. Iya, nggak takut itu maksud gue. Yang gue jadikan masalah adalah kenapa dia bisa keluar naik motor tanpa izin orang tua. Diam-diam ngambil kuncinya, dia tahu. Enggak tahu sih kalau itu. Udah gitu dia terjun langsung ke protokol jalanan tuh, luar biasa anjing. Itu sih yang gue rasain sejauh ini, karena pada saat lu tunjukin berita ini, gue langsung wah banyak banget nih. Orang tuanya kemana ya tuh ya, yang tadi? Orang tuanya ada, Cuk. Cuman yang gue bingung, ini nge-treat anaknya gimana? Di alam liar gitu dibebaskan, nah, suka-suka. Tahu sih kalau itu. Suka-suka anak ya kali, kagak diajar. Gue nggak tahu ya, kalau di luar negeri begitu nggak ya? Ada anak bocah hitam gitu, muka bedak selemongan ini naik motor gitu, ada nggak sih di luar negeri? Nggak ada, ketat ya. Naik motor ya nggak ada sih. Iya aneh loh. Cuma Indonesia negara kita doang itu. Oh iya iya. Kayak gitu ya. Lah kalau lu gimana ya? Lu kan juga hidupnya di jalanan nih. Berapa bulan terakhir ini kan lu sering gokar tuh. Nah, yang lu rasain jalan gimana sih, Yan? Aduh, apa ya? Ya sama sih kalau itu tadi kayak mama itu sih yang namanya, nggak mama doang sih, boy, orang yang bawa motor pelan di tengah jalan tuh gua. Depannya kosong. Iya tuh, aduh gua anjir kenapa sih, Pak? Jadi tadi kan intinya kita ngulas tentang emak-emak dan anak bocah dan Supir angkot. Ya gitu, lu emang gak ada pengalaman sama sekalian tentang itu? Ada sih, gue baru inget ya sih. Yang baru banget yang macet tuh di Lebak Bulus ini. Dari gue di Pasabuaya Lebak Bulus, dari apa arah ke Cinere, ke arah sini lah pokoknya, ke Giant Cinere perempatan itu macet tuh. Nah gue bawa mobil mau ke arah Lebak Bulus. Lu bawa mobil? Iya, mau ke arah Lebak Bulus. Oke. Nah yang ke arah Cinere Pamulang sini macet ya, arah Cinere Pamulang tuh macet parah. Nah tiba-tiba gue di jalan enak, pelan, santai, pelan, tiba-tiba ada angkot nonong lawan arah dari depan. Enak banget ya tuh. Terus lu ngapain? Udah pas dia udah gue diem aja, tiba-tiba gue minggir ngalangin dia berhenti, udah suruh dia mikir, gue diem aja udah nyari lampu tembak, udah dia mau diem dulu, pertama susah, dia mau balik ke jalurnya. Terus nggak, dia ngasih jalan, ya udah gue diem aja. Lu belakang lu apa? Belakang dari awal gue sepi itu, sebelakang gue sampai ada mobil, gue diem aja tetap nggak mau. Berarti itu yang dua jalur satu semua gitu ya? Iya, gue udah ya dari belakangnya sepi sampai ada orang. Lu melakukan itu atas dasar apa? Enggak. Kesel sih, emosi kok enak banget ini si angkot ini tiba-tiba yang pada ngantri. Iya ngantri tiba-tiba gue diam, udah lihat dari jauh nih ngapain angkot gue diam aja langsung di depannya berhenti. Jadi lo mengeksekusi secara langsung. Langsung kalau udah. Karena karena gue merasa bener itu. Nah, itu enak banget dia eksekusi kalau kayak gitu sih. Tapi akhirnya dia mundur. Akhirnya dia tetap minta jalan ke gue kiri. Nggak mundur, dia minta jalan mepet-mepet ke kiri. Iya mampus. Iya. Soalnya kan kalau nggak lu palang begitu pasti dia egois tuh langsung. Iya makanya itu dia enak banget. Pada ngantri. Iya. Wah memang. Apa lagi? Gue sih itu sih angkot, maksud gue terlalu enak hidupnya. Iya itu dia juga mikirin aja bener. Kayak gitu. Nah gue kan nggak tahu ya kalau sekarang kan udah kerja sama pemerintah tuh supir angkot. Apakah
kelakuannya masih kayak gitu apa enggak. Harusnya sih Gitu. ada yang masih kayak gitu, tapi harusnya yang kayak Jaklingko mungkin itu harusnya sih nggak kayak gitu ya menurut gua. Kita bisa ngaduin sih itu supir itu. Yang super Jaklingko gitu-gitu ya. Iya sih, katanya sih bisa ya. Jadi intinya video, balik lagi video yang tadi, kalau lu tanya itu masalahnya apa, mereka masalahnya sama-sama bermasalah mereka, terus mereka meributkan masalah mereka sendiri. Itu loh. Sama-sama merasa benar kali ya. Iya, pasti begitu. Karena si ceweknya sampai gebrak mobil angkot kan, mobil angkot itu kan. Iya. Saya kira supir angkot tuh buka pintu marah-marah, nggak ada voice-nya tuh. Iya, antara marah atau malas juga ngeliat cewek ya. Iya, Gitu. intinya kan ya lu jadi ada debat gitu buat apa gitu. Ya kita kan juga nggak tahu sih sebenarnya yang salah siapa, si ceweknya atau si angkotnya. Tapi pada intinya kalau penilaian gua, ya udahlah lu sama-sama udah Di jalan gede, gitu ya, sama-sama di jalan juga. ngerti aja keadaan gitu loh. Tapi kalau gue lihat sih kayaknya angkotnya yang salah, soalnya ceweknya sampai marah-marah begitu. Nah, kalau ngerti keadaan kalau dua-dua sama egois nggak ada yang bakal ngertiin juga. Tapi nggak tahu juga sih, kadang cewek salah pun marah. Itu dia. Itu Gitu. dia sih. Oke. Tapi kalau gue apaan? Oke. Oke doang gua. Kalau pesan dari gua gitu, enggak gua nggak melarang emak-emak di jalan atau enggak supir angkot kayak gitu. Tapi lihat sikon gitu, karena nggak semuanya keadaannya kayak lu gitu. Maksudnya gimana tuh Contoh keadaannya? gini, misalkan angkot jalan pelan-pelan, tiba-tiba di belakang ada yang lagi Oh buru-buru. iya. Gitu loh, kan kita nggak tahu ya, kepentingan orang kan beda-beda gitu. Maksud gua ya lu yang secara bijak lah untuk berhenti, untuk apa, misalkan udah dalam tempo berkali-kali ya lu sadar diri minggir Iya. gitu apa kek gitu loh. Kadang kayak gitu. Ada juga yang bilang ke gua, ya lu nggak bisa nyalain angkotnya lah, nyalain penumpangnya lah, berhenti sembarangan gitu. Supirnya lah. Iya tetap supirnya, tetap kan dia supirnya maju tetap, dikit bisa. kan dia yang menentukan dia berhentinya mau di mana. Iya. Gitu loh menurut gua ya. Dan emak-emak juga gitu, maksud gua lu lebih tahu dan lebih tahu ya tahu diri ya, tahu diri dan bertanggung jawab lu kalau di jalan gitu, karena nyawa itu kan lu yang bisa menentukan sendiri sama yang atas. Iya bener. Iya dong, Nyawa gitu loh. Dan nyawa orang lain pun juga diri kita sendiri yang nentuin kan. Iya, karena kan gini, lu ngesen kanan belok kiri tuh maut tuh. Iya benar. Bangsat. Ya jadi intinya, nah gua pribadi nggak masalah mak mau naik motor sesuka dia, mau naik CBR kayak mau naik Agusta kayak terserah, tapi intinya eling aja gitu, karena lu membahayakan diri lu sendiri kalau misalnya kelakuannya kayak gitu. Maksud gua normal-normal aja lah gitu. Kalau memang lu mau buru-buru ya sesuai aturan gitu. Dan tadi terakhir yang itu yang masuk tol itu masih sering banget tuh gua bingung. Orang aja kesesat Google Map kali dia. Enggak tahu ya, kalau kesesat kan Google Map bisa disetting jalan kaki naik motor itu bisa nggak sih? Bisa sih, kan? Itu kalau itu masih nggak masalah dia kesesat, masih wajar karena beberapa jalan yang markanya tuh nyatu sama jalan biasa gitu, itu wajar. Cuman yang nggak wajar yang dia nekat. Sengaja itu, gitu, sengaja. Itu gue bingung tuh. Itu dia. Kayak gitu kayak polisi. Oh iya, polisi mah privilege dia. Ada privilege kalau polisi. Ya intinya begitu. Dan gue yang sangat melarang adalah bocah naik motor itu. Biarpun dia punya SIM, apalagi nembak. Kalau dia punya SIM kan kenapa lu tetap melarang? Tadi kan dia udah izin. Gue belum selesai belum selesai. Oke. Kalau dia punya SIM, nembak, apalagi begitu. Lu belum waktunya, lu udah nekat. Kalau belum waktunya jangan lah emang. Nah, artinya kalau lu ngikutin aturan bikin SIM secara normal, artinya lu udah dipercaya dan dikasih tanggung jawab oleh Bapak polisi. Jadi silakan Anda melintas protokol gitu kan. Cuman kalau belum, jangan deh, karena lu bisa enggaknya lu yang rugi, orang lain, keluarga lu di rumah, orang lain gitu loh. Tolonglah, maksud gua orang tua ini tolong dikasih tauin gitu. Gitu. Karena gua kan emang nggak bisa naik motor ya, cuman gue sempat berpikir pada saat gue bisa motor kayak gue nggak akan kayak gitu sih. Anjing sih, maksud gue kayak gitu loh. Gue nggak tahu harus bersyukur atau apa ya. Kenapa gue harus jadi orang yang bijak? Karena jadi orang bijak tuh capek loh. Kan?
Kenapa? Karena kok enak sih angkot tuh hidupnya tuh enak gitu. Sedang kita mau berusaha nggak kayak gitu ya nggak sih? Enggak, gue mau berusaha kayak gitu nggak bisa. Oh iya ada segan nggak enak gitu. Nah, iya ada segannya contoh kan. gini, kayak lu misalkan egois ya, apa namanya, lu udah beli makan terus lu makan punya gua, terus gue bilang egois banget lu, udah makan masih makan punya gua, ntar awas lu, gua balas lu kayak gitu. Ntar pada saat ada momen yang sama, Nggak enak. gua nggak begitu nyet. Oh. Nah, gua nggak tahu gua harus bersyukur atau gua harus kena sialnya begitu. Cuman kalau dari segi agamis, gua alhamdulillah dapat pahala dong. Iya. Itu intinya. Penting nyari pahala lo ya. Iya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau lu enggak usah kesimpulan lu deh. Lu pesan lu gimana? Soalnya emak-emak Untuk angkot, emak-emak yang enggak mematuhi aturan atau seenak-enaknya sama bocah yang naik motor. gue emak-emak tuh kalau emang dia itu minta dianterin anaknya lah atau suaminya kalau pergi-pergi kan. Kalau dia mandul nggak punya anak gimana? Ya suaminya, kan suami udah meninggal juga. Enggak, janda. Nah, Janda, naik angkutan umum lah ini. Nah, angkutan umum angkotnya begitu. Ya yang penting seenggaknya kan angkotnya bukan mak-maknya yang merugikan. Kalau mak-maknya banyak naik angkutan naik motor semua, kelar udah. Ya, apalagi? Terus kalau untuk angkot ya apa ya, gue juga bingung sih, angkot emang susah, kayak mau ngomong nggak susah ada angkot. Jadi nggak ada kesimpulannya. Ya gitulah, lebih tahu diri aja, lebih itu menghargai, tahu lah kalau apa banyak nggak pengguna yang pakai jalan tuh nggak dia doang yang urgent gitu loh, masih banyak yang urgent mungkin masih butuh cepat jalan. Jadi kalian kalau ketemu model yang kita sebutkan tadi, kalian bisa lebih waras gitu, dalam arti ya udahlah ngalah aja. Iya kitanya lah yang waras yang ngalah lah. Cuman nggak ada salahnya kok kalau memang lu beneran sayang ya lu tegur gitu, tapi tegurnya yang baik gitu. Ya capek dong kita misalnya ke emak-emak setiap emak jalan tegur mulu. Ya karena mau gimana ya, posisinya adalah itu kan membahayakan, itu bisa merugikan dia gitu kan, gitu loh. Kadang gue tuh negornya, Bu tolonglah, Iya kan. tolonglah. Baik kalau kita terima, kalau dia makin marah Ya, terserah iya sih. gitu. Makin Karena keras. kita juga misalnya kita udah negor baik-baik gitu ya, Terus tiba-tiba marah-marah, mamanya marah-marah, terus kita sumpahin, Iya. nggak Dosa. boleh juga dalam Islam. Iya dosa Tetap juga. doain yang terbaik buat dia, Iya. ya kan. Makanya maksud gue ditegur aja kalau gua gitu, karena yang dulu itu yang gua hampir nabok spion Iya. itu udah lepas kontrol banget gitu, karena dulu emang masih bocah gitu kan, dan emosi gua masih labil. Tapi menurut gua keterlaluan kayak gitu. Tolong ya mama ya, sama Perangkot supir tolong ya. angkot gitu, tahu diri di jalan. Kita sama-sama nyari uang, sama-sama makan nasi gitu. Gua nggak tahu sih ini makannya kentang kali. Udah, Apalagi kesimpulannya ya? udah sih cukup gua tadi kasih berapa lagi udah ya. Apalagi nih? Oke. Apaan sih kok udah ya buru-buru banget sih lu? Oke. Apa lagi? Emang masih ada yang mau diomongin? Apa lu ngomong apa sih? Masih ada enggak? Jelas, coba ngomongin Lu dulu. masih ada mau yang lu omongin apa lagi nih? Kalau gue sih udah ini. Udah kan? Karena gue udah cukup tersampaikan ya, Iya. semoga yang nonton atau yang denger di Spotify bisa tahu lah. Waras iling lah. Kan beberapa orang, pasti beberapa teman-teman kita ada yang lagi dengerin gitu ya, Spotify kita di mobil, mungkin tiba-tiba menemukan kejadian itu. Langsung ngingetin gitu ya. Iya. Langsung ngingetin gitu. Itu. Apalagi? Oke, apalagi udah nih? Ya udah kalau gue sih. Gue juga udah sih. Oke, kayaknya sekian dulu nih podcast dari kita. Gue Rian, Gue Wahyu. dan tetap terus dengarkan atau saksikan Halusination.